Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada suatu hari Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka ada di antara mereka yang bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Saya, jawab Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya, karena Musa tidak memiliki pengetahuan dalam masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di pertemuan antara dua buah lautan. Dan ia lebih berilmu daripadamu. Musa bertanya, wahai Robku, bagaimana saya bisa mendatanginya? Maka dikatakan padanya, bawalah bekal ikan di dalam wadah bersamamu, jika kamu kehilangan ikanmu itu, maka di sanalah orang itu berada. Musa pun berangkat. Ia temani oleh seorang pemuda bernama Yusha bin Nun. Di dalam bekalnya mereka berdua tidak lupa membawa ikan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah padang pasir. Mereka pun istirahat sejenak, menyenderkan kepala lalu tanpa terasa akhirnya tertidur. Pada saat itu ikan yang ada di dalam bekal tersebut hidup lalu meloncat keluar, terus menggelepar berjalan sampai di tepi pantai. Maka kejadian itu bagi Musa dan temannya sangatlah aneh. Keduanya terbangun, lalu meneruskan perjalanannya dari sisa hari yang masih ada. Tatkala pagi menyapa maka Musa berkata pada temannya, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Musa baru sadar kalau dirinya telah melewati tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 63. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 64. Ketika mereka berjalan menyusuri jalan yang mengantarkan pada padang pasir tempat mereka berdua singgah pertama. Keduanya menjumpai ada seseorang yang membentangkan kain bajunya. Lalu Musa memberi salam padanya. Ia bernama Khidir, sesungguhnya saya di negerimu ini menjawab salam, jawabnya. Saya adalah Musa, beliau mengenalkan dirinya. Khidir meyakinkan, Musa Bani Israel? Ya, jawabnya, lalu beliau berkata padanya. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 dan 67. Wahai Musa, sesungguhnya saya mempunyai ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah Dia ajarkan padaku, dan kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sesungguhnya engkau mempunyai ilmu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padamu, aku juga tidak mengetahuinya, kata Khidir. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-69. Akhirnya Khidir menyepakati, keduanya akhirnya berangkat, berjalan menelusuri tepi lautan. Maka dilihatnya ada sebuah kapal yang lewat. Khidir berbicara dengan mereka agar mereka mau membawanya, orang-orang tersebut kenal dengan Khidir, sehingga mereka mau membawanya tanpa dipungut biaya sedikitpun. Ketika keduanya sudah berada di atas kapal, ada seekor burung yang datang lalu menukik mencelupkan paruhnya ke dalam lautan, 2 atau 3 kali. Khidir berkata pada Musa, wahai Musa, ibarat sebuah lautan ini, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan ilmu yang diberikan kepadaku dan padamu tak ubahnya seperti setetes atau 2 tetes yang keluar dari paruh burung ini. Lalu Khidir dengan sengaja melubangi salah satu sisi dari kapal tersebut. Musa dengan cepat menegurnya, mereka telah membawa kita tanpa meminta bayaran, lantas kamu melubangi kapalnya, bisa-bisa kita semua tenggelam ke lautan. Khidir menjawab tenang. Dia, Khidir, berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Musa menjawab, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 72-73. Itu adalah kejadian pertama bagi Musa, dan itu dikarenakan lupa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu, mereka berdua menjumpai ada anak kecil yang sedang bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Maka dengan sigap Khidir membunuh anak kecil itu. Musa tidak tahan melihat kemungkaran itu, maka dengan cepat ia mengingkarinya.
Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 74-75. Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir mengucapkan dengan tangannya, "Tegaklah," lantas dinding tersebut berdiri tegak. Berkata Musa, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 77. Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu, kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pertama, perihal membocorkan kapal yang dinaikinya. Nabi Khidir mengatakan bahwa kapal yang dinaikinya akan diserang oleh perompak utusan kerajaan. Maka Nabi Khidir membocorkannya demi menyelamatkan sang pemilik dari kejahatan itu. Peristiwa pembunuhan anak kecil itu, Nabi Khidir mengetahui bahwa di masa depan, anak itu akan membawa kesesatan dan kekafiran bagi kedua orang tuanya. Dan Nabi Khidir mengetahui bahwa Allah akan menggantikannya dengan anak yang lain. Lalu yang terakhir, Nabi Khidir merenovasi rumah yang hampir roboh karena beliau tahu bahwa di dalam rumah tersebut yang dimiliki oleh dua anak yatim tersimpan harta yang akan menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir tentu bukan atas kemauannya sendiri yang didorong oleh nafsu, melainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerah pengetahuan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Nabi Musa Nabi Khidir yang bisa kita petik hikmahnya agar kita tidak merasa tinggi, paling bisa dan hebat. Lalu, dari peristiwa itu juga kita bisa merefleksikan bahwa proses belajar harus disertai dengan niat yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Tidak semua yang kita pelajari bisa langsung dipahami. Semoga apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir bisa kita jadikan pelajaran dan dipraktikkan. Wallahu a'lam bishawab.